Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama hadhil ummati bisyari'atihil kamilah wa arsala rasulahu birrisalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah limu'allajati kulli mushkilatin saghiratin aw kabirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Liwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, selain wajib meyakini, mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan khatamun nabiyyin atau penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar risalata wan nubuwata qad inqadat, falan nabiyya wala rasula ba'di." Sesungguhnya risalah dan kenabian itu telah selesai. Maka tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul sesudahku. Pemirsa Liwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Maka risalah yang beliau bawa juga merupakan risalah terakhir yang Allah turunkan untuk umat manusia. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah yang sempurna dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Risalah yang mulia ini, yang berasal dari Zat yang Maha Mulia, yang disampaikan oleh lisan manusia termulia, telah membuat umat manusia pernah mengalami kemuliaan dalam kehidupannya ketika betul-betul diterapkan di dalam kehidupan keseharian. Pemirsa Liwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contoh, kita bisa melihat sejarah bagaimana ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin untuk di seluruh dunia. Dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi yang diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia ketika diterapkan ternyata mampu memberikan kesejahteraan hidup bagi seluruh umat manusia, terutama umat Islam pada saat itu yang berada di bawah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contoh, ketika beliau akan mengalokasikan zakat fitrah, pada saat itu terkenal sebuah wilayah yang cukup miskin, yaitu Ethiopia. Maka Umar bin Abdul Aziz pun mengirimkan harta zakat untuk dibagikan di wilayah Ethiopia. Bergerobak-gerobak harta zakat itu dibawa, dikirimkan ke Ethiopia dengan tujuan untuk dibagikan kepada penduduk Ethiopia. Tapi apa yang terjadi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penduduk Ethiopia tidak ada yang mau menerima harta zakat. Umar bin Abdul Aziz tadinya berkehendak membagikan harta zakat ini kepada asnaf fakir dan miskin yang ada di Ethiopia, yang merupakan representasi wilayah yang miskin, bisa dibilang cukup miskin pada saat itu. Tapi subhanallah, tidak ada satupun penduduk Ethiopia yang mau menerima harta zakat tersebut. Artinya apa, pemirsa? Luar biasa, subhanallah. Di negeri yang terkenal miskin sekalipun, ternyata ketika aturan-aturan Allah dalam bidang ekonomi diterapkan, pada saat itu di sana pun tidak ada satu orang pun
yang fakir maupun miskin. Tidak ada satu orang pun pada saat itu yang masuk ke dalam asnaf fakir maupun miskin. Subhanallah. Inilah kebenaran dari janji Allah bahwa kalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa mau melaksanakan aturan-aturan Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Sebuah kondisi yang merupakan hampir agak sulit kita bayangkan untuk zaman sekarang. Di luas wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz yang sangat luas, tidak ada satupun orang fakir, tidak ada satu orang pun orang miskin. Subhanallah, sebuah prestasi ekonomi yang gilang gemilang, yang kemudian bisa terwujud dalam kehidupan nyata ketika manusia menerapkan aturan-aturan dari Zat yang Maha Mulia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kisah ini menambah keimanan kita kepada Nabi dan Rasul, menambah keimanan kita kepada kesempurnaan ajaran Islam, dan menambah keimanan kita untuk terikat dengan aturan-aturan Islam dan menjalankan ajaran-ajarannya dalam bidang kehidupan, semua bidang kehidupan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.